Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Nurul Ramadhani, biasa dipanggil Vina, dari kelas 1F Ilmu Komunikasi dengan NIM 666225017. Di video kali ini saya akan membahas pemikiran Michael Walzer dalam esainya yang berjudul In Defense of Equality. Pembahasan ini akan mencakup latar belakang tokoh, gagasan utama tentang kesetaraan, kritik Walzer terhadap pandangan konservatif dan kesetaraan sederhana, serta relevansinya dengan kondisi di Indonesia saat ini. Yang pertama ada pengenalan tokoh Michael Walzer. Michael Walzer adalah seorang filsuf politik asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 3 Maret 1935 di New York. Ia dikenal sebagai intelektual publik yang banyak membahas isu keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Walzer menempuh pendidikan di Brandeis University, University of Cambridge, dan ia meraih gelar doktor di Harvard University. Selain menjadi akademisi, ia juga aktif dalam perdebatan publik dan menjadi koeditor di majalah Dissent. Salah satu gagasan terpenting Walzer terdapat dalam bukunya yaitu Sphere of Justice, di mana ia menegaskan bahwa keadilan itu nggak bisa diukur dengan satu standar yang sama untuk semua bidang kehidupan. Dalam esainya In Defense of Equality, Walzer itu membela gagasan kesetaraan yang realistis, bukan kesetaraan yang kaku atau sekedar membagi semuanya dengan sama rata. Walzer itu nggak menyangkal bahwa manusia itu memiliki perbedaan kemampuan dan hasil hidup. Namun, ia itu menolak anggapan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi adalah sesuatu yang alamiah dan tidak bisa diubah. Menurutnya, kesetaraan itu bukan berarti semua orang harus memiliki hal yang sama, melainkan tidak boleh ada satu kelompok yang menggunakan keunggulannya untuk menguasai semua aspek di kehidupan sosial. Walzer juga mengkritik pandangan konservatif yang menganggap ketimpangan itu sebagai sesuatu yang wajar dan kodrati. Kaum konservatif itu beranggapan bahwa struktur sosial yang timpang itu mencerminkan realitas manusia, sehingga itu tuh nggak perlu diubah. Nah, Walzer menilai pandangan seperti ini tuh sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab moral. Ia menyebut argumen tersebut bukan pembelaan yang rasional, melainkan cara untuk mempertahankan kepentingan kelompok yang sudah diuntungkan. Ia juga mengkritik cara kaum konservatif itu menyerang kaum egalitarian dengan menuduh mereka iri atau bermotif buruk, alih-alih membahas pernyataan moral tentang keadilan. Selain mengkritik konservatisme, Walzer juga menolak konsep simple equality. Itu tuh kesetaraan yang hanya berfokus pada pembagian yang sama rata, terutama dalam hal kekayaan. Menurutnya, masyarakat itu memiliki banyak barang sosial, seperti uang, kekuasaan politik, pendidikan, kesehatan, serta kehormatan sosial. Nah, dari masing-masing barang sosial tersebut, itu tuh memiliki aturan dan makna sosial yang berbeda, sehingga gak bisa disamaratain gitu aja. Kalau negara tuh maksain kesetaraan yang sederhana, itu justru berpotensi melahirkan sistem yang otoriter. Sebagai alternatifnya, Walzer menawarkan konsep complex equality atau kesetaraan yang kompleks. Nah, dalam konsep ini itu ada perbedaan hasil individu, itu tetap ada, tapi perbedaan tersebut tuh nggak boleh melintasi ranah sosial yang lain. Contohnya, uang boleh berperan di pasar, tapi uang tuh nggak boleh membeli jabatan politik. Terus nggak boleh juga menentukan keadilan hukum dan nggak boleh memonopoli pendidikan atau layanan kesehatan. Ketidakadilan itu bakal muncul ketika satu jenis kekuatan, terutama uang atau kekuasaan politik itu mendominasi seluruh ranah kehidupan sosial. Bagi Walzer, kesetaraan itu adalah tanggung jawab moral bersama. Ia menegaskan bahwa masyarakat itu harus terus mengawasi bagaimana barang-barang sosial itu didistribusikan. Orang kaya itu wajar aja memiliki barang yang mewah, tapi nggak wajar jika kekayaannya membuat ia lebih mudah menang di pengadilan atau mendapat layanan kesehatan lebih cepat dibanding orang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka keadilan sosial itu telah dilanggar.
Pemikiran Walzer ini sangat relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu ketimpangan pendidikan di daerah terpencil. Akses pendidikan di daerah terpencil itu masih tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur, tenaga pendidiknya, dan kondisi ekonominya. Padahal menurut Walzer, pendidikan itu barang sosial yang seharusnya tuh didistribusikan berdasarkan kebutuhan bukan kemampuan ekonominya. Yang kedua yaitu ketimpangan pada saat masa pandemi COVID-19 kemarin. Nah, pada saat masa pandemi kemarin itu memperlihatkan ketimpangan yang besar dalam akses pendidikan daring dan layanan kesehatan. Nah, apabila kemampuan membeli internet dan perangkat digital itu menentukan keberhasilan pendidikan, berarti ranah ekonomi juga telah melampaui batasnya. Yang ketiga dan terakhir ada ketimpangan dalam sistem hukum. Dalam sistem hukum ini, kelompok elit memiliki lebih banyak akses terhadap pengacara dan kekuasaan politik. Akibatnya, hukum itu sering berpihak pada yang berkuasa bukan pada keadilan. Menurut Walzer, ini menunjukkan dominasi ranah politik dan ekonomi atas hukum, yang jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan kompleks. Sebagai kesimpulan, Michael Walzer itu menegaskan bahwa kesetaraan bukan tentang menyeragamkan semua orang, tapi tentang mencegah dominasi satu kekuasaan atas seluruh kehidupan sosial. Kesetaraan yang adil itu adalah kesetaraan yang menghormati perbedaan, namun tetap menjaga agar setiap ranah sosial itu berjalan sesuai maknanya. Demikian penjelasan mengenai In Defense of Equality dari Michael Walzer. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.